Masih ingat peribahasa leluhur kita, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ini semakin nyata kalau sebuah konflik atau sengketa masuk ke ranah hukum. Apalagi sistem peradilan kita belum berjalan sesuai hakikat pencari keadilan itu sendiri. Kira-kira itu jualah yang akan terjadi saat kasus ijazah Jokowi ini masuk ke ranah hukum. Tadinya saya juga berpikir ini kemenangan politik Jokowi. Pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, terjebak dalam permainan politik Jokowi. Ternyata saya bisa keliru. Keliru saat kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Saat dia belum masuk ke ranah hukum, dugaan saya bisa jadi benar. Tapi saat sudah masuk ke ranah hukum, apalagi Jokowi sendiri pula yang melaporkannya, menang pun Jokowi akan menjadi arang sesuai peribahasa itu. Jokowi seperti habis kesabaran. Ia merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Tapi saat Jokowi habis kesabaran itulah Jokowi tidak lagi keluar sebagai pemenang. Kalau menang pun seperti kata peribahasa akan jadi arang. Kalau kalah akan jadi abu. Saat Jokowi melihatkan ijazahnya ke sejumlah wartawan di rumahnya itu, tapi tak melihatkannya pada mereka yang mempersoalkannya, itu permainan politik tingkat tinggi. Tak ada yang memperkirakan hal itu. Bak menggantung tak bertali. Tapi saat dibawa ke ranah hukum, Jokowi pula yang melaporkannya. Ia masuk dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Pihak yang digugat akan minta kesetaraan di depan hukum. Jokowi akan repot sendiri, apalagi dia bukan lagi seorang presiden seperti dulu. Roy Suryo CS tak tampak khawatir apalagi takut atas pelaporan Jokowi tersebut. Malah Roy Suryo CS semakin menjadi-jadi. Ia menghantam Jokowi yang tak hadir mediasi di pengadilan Solo. Padahal tidak kemana-mana. Katanya kalau pengadilan yang memanggil, Jokowi akan hadir. Nyatanya tidak. Itu dianggap merendahkan lembaga peradilan. Ini Jokowinya ada di Solo, ada di rumah, malah menemui penyanyi dibanding datang ke persidangan. Kalau ke persidangan bawa ijazahnya, insya Allah ya Pak Dr. Taufik dan para penggugat di Solo itu clear, itu udah selesai. Lah malah enggak. Apa? Semua orang Indonesia pasti mencatat kata-katanya. Saya akan bawa kalau di tahap pengadilan. Tadi Solo itu yang minta siapa? Pengadilan kan? Jadi nggak datang. Udahlah jelas gitu. Jadi masih dari sini udah kelihatan inkonsistensinya. Kendati sudah diwakilkan kuasa hukumnya, tapi tetap saja niat baik bisa dipersoalkan pihak penggugat. Ini belum termasuk pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya itu. Penyidik di kepolisian akan sangat berhati-hati terhadap laporan itu. Sempat saja terlihat berat sebelah, gugatan akan makin ramai. Ingat Jokowi bukan lagi presiden. Kendati Sespim Menpori bertamu ke rumah Jokowi di Solo kemarin. Itu saja sudah ramai diprotes oleh publik. Masih ingat di era Jokowi tampak dan terasa begitu galaknya kepolisian terhadap mereka yang kritis terhadap pemerintahan saat itu. Bahkan pasal makar pun sempat digunakan dan kasus KM50 yang mengakibatkan nyawa melayang bisa begitu mulus berjalan tanpa tahu pihak mana yang harus bertanggung jawab. Hukum terasa sekali tebang pilih. Tapi saat ini yang berkuasa adalah Prabowo. Anak Tri Sutrisno saja, pengusul Gibran dicopot, Letjen Kunto Arief Wibowo dicopot, tapi dalam sehari ia bisa kembali lagi ke posisinya semula. Yang tertutup di era Jokowi terbongkar di era Prabowo. Hercules yang pasang badan terhadap Jokowi menyerang para purnawirawan TNI mulai dipertanyakan eksistensinya. Jadi Jokowi sendiri terjebak saat kasusnya masuk ke ranah hukum. Presiden Prabowo jelas heran ijazah Jokowi masih dipersoalkan juga.
nanti ijazah saya juga ditanya-tanya, sebut Presiden Prabowo. Tapi itu bukan berarti dukungan terbuka Presiden Prabowo terhadap proses hukum yang ditempuh oleh Jokowi. Artinya pihak kepolisian harus menindak Roy Suryo CS secepat mungkin. Proses hukum tidak bisa seperti itu. Apalagi ini delik aduan. Penyidik harus benar-benar menemukan tindak pidananya. Dan entah kebetulan atau tidak, MK sudah mencabut pula bahwa keributan di media sosial tak bisa dijerat dengan tindak pidana. Apalagi Roy Suryo CS sudah mendatangi Rektorat UGM secara resmi dan sudah pula ke rumah Jokowi di Solo baik-baik. Jadi niat baik telah ditunjukkan. Tindak pidananya ada di mana? Jokowi sendiri akan kerepotan jika kasus ijazahnya ini benar-benar masuk ke ranah hukum. Menang dalam dunia hukum tak sama dengan menang dalam dunia politik. Jokowi bisa jadi berkali-kali menang dalam dunia politik, tapi dalam dunia hukum belum tentu. Orang yang teraniaya secara politik bisa tiba-tiba keluar sebagai pemenang, tapi orang yang teraniaya secara hukum tak bisa menang begitu saja. Bukti-buktinya harus jelas dan kuat. Pada bagian mana pasal pencemaran nama baik itu dilakukan? Diskusi di televisi, diskusi di podcast tentu tak bisa serta-merta dikenakan pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE. Menurut saya Jokowi salah langkah mengadukan masalah ijazahnya ini ke ranah hukum. Yang untung mungkin hanya kuasa hukumnya saja karena ada panggung untuk tampil. Secara politik lebih baik apa yang dilakukannya sebelumnya, yakni menggantung tak bertali.